Pemirsa Indo Trading, di video kali ini admin mau share tentang 4 miliuner yang dulunya pernah hidup susah. Jadi simak video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Indo Trading karena ada banyak konten bermanfaat seputar supplier dan bisnis B2B lainnya. Menjadi seorang miliuner adalah mimpi setiap orang. Namun untuk mendapatkannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh kerja keras dan usaha pantang menyerah. Hal ini dirasakan oleh beberapa pelaku usaha atau bisnis di Indonesia. Tak jarang dari mereka yang kini menjadi seorang super kaya atau miliuner harus melewati masa-masa sulit seperti terpuruk atau pernah bangkrut. Yang pertama ada Livine Ruselia. Beliau adalah Direktur PT Cakradaya Makmur yang berhasil memproduksi berbagai macam kosmetik di dalam negeri. Salah satu brand yang paling terkenal adalah Vienna. Sebelum ia benar-benar menjadi pengusaha sukses di bidang bisnis kosmetik, apalagi suaminya berprofesi sebagai pengusaha. Namun ia pernah mengalami periode masa-masa sulit ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1998. Kejadian itu membuat bisnis yang dijalani oleh sang suami mengalami berbagai kendala. Hal ini ditambah setelah Livine melahirkan anak kedua di tahun 2001. Kebutuhan yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan pengeluaran yang sangat besar. Mau tak mau ia harus turun gunung mencari pekerjaan hanya sekedar menambah penghasilan serta kebutuhan keluarganya. Livine mengatakan ia pernah menjalani berbagai profesi seperti menjadi agen asuransi, agen komoditas sehingga menjual sepatu, celana jenis, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua ada Anissa Hasibuan. Wanita yang memiliki nama lengkap Anissa Desvitasari Hasibuan, namanya melejit di tahun 2016 setelah menjadi desainer pertama asal Indonesia yang berhasil menembus gelaran acara New York Fashion Week. Sebelum New York Fashion Week, nama Anissa sudah dulu dikenal di kota Westfield, London, Inggris. Pada saat itu ia menghadiri gelaran Ziriyab Fashion Show Kaftan Festival 2015. Bagi Anissa, menjadi desainer sukses seperti saat ini dilalui dengan proses yang cukup panjang bersama sang suami, Andika Surahman. Bahkan mereka berdua pernah mengalami kehidupan yang cukup sulit. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Anissa dan Andika rela berjualan pulsa hingga hamburger. Selain itu, keduanya diketahui juga pernah membuka bisnis travel umroh dengan nama perusahaan First Travel. Sejak beroperasi di tahun 2008, First Travel mengalami perkembangan cukup pesat. Hingga pada tahun 2012, First Travel telah berhasil menerbangkan puluhan ribu jemaah ke Tanah Suci. Ternyata dengan bisnis travel ini, Anissa dan Andika bisa meraup keuntungan bisnis yang cukup lumayan. Anissa juga memiliki waktu lengang yang cukup untuk menekuni bakatnya yang terpendam, yaitu di bidang fashion. Yang ketiga ada Bong Chandra. Siapa yang tidak mengenal dengan sosok Bong Chandra? Dia adalah seorang motivator handal dan populer asal Indonesia. Di usianya yang masih cukup muda, Bong mampu mendapatkan berbagai penghargaan. Kemampuan di bidang speaker alias motivator membuat dirinya menyabet gelar motivator termuda se-Asia di tahun 2010 pada usia 23 tahun. Namun di balik kesuksesannya yang ia terima sekarang, Bong Chandra tetaplah manusia biasa. Bahkan ia mengaku pernah mengalami hidup susah saat bisnis kue yang digarap ayahnya bangkrut akibat krisis di tahun 1998. Akibat kejadian itu, keluarga Bong Chandra kehilangan pabrik kue yang menjadi sumber utama pendapatan. Pabrik kue harus diserahkan dan disita oleh pihak perbankan. Setelah itu, Bong bersama sang ayah sempat memungut besi dan beberapa peralatan yang ada di pabrik untuk dijual. Uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Bong juga mengaku pernah membuka lapak jualan baju di Taman Puring dan Senayan, Jakarta Selatan. Bajunya sendiri ia datangkan dari Bandung, Jawa Barat. Yang terakhir ada Mary Riana. Sosok terakhir kembali datang dari seorang motivator cantik, muda dan energik di Indonesia. Dia adalah pemilik PT Mary Riana Indonesia. Mary Riana lahir di Jakarta 29 Mei 1980 atau tepatnya 36 tahun yang lalu.
Namanya mulai melejit ketika dirinya meraup penghasilan hingga 1 juta dolar Singapura. Yang lebih spesial lagi adalah penghasilan tersebut ia peroleh ketika umurnya baru menginjak usia 26 tahun. Kok bisa? Menjadi anak pertama tentunya menjadi tumpuan dan harapan bagi kedua orang tuanya. Hal ini disadari oleh Mary Riana. Selepas menyelesaikan pendidikan menengah atas, Mary remaja memiliki cita-cita untuk menjadi insinyur teknik dan berencana melanjutkan studinya ke Universitas Trisakti dengan mengambil jurusan teknik elektro. Namun pada saat itu keadaan ibu kota Jakarta sedang mengalami krisis dan kerusuhan hebat. Kemudian sang ayah akhirnya memutuskan untuk mengirim Mary Riana ke Singapura. Setelah tiba di sana, Mary memutuskan untuk melanjutkan studi di Nanyang Technological University. Ia mengambil jurusan Electrical dan Electronics Engineering. Untuk menggapai cita-cita dan menyelesaikan kuliahnya, Mary Riana melalui dengan tidak mudah. Apalagi kebutuhan hidup dan biaya kuliah di Singapura cukup mahal. Perjuangan beras harus ia lalui dengan melakukan berbagai macam pekerjaan seperti menyebar pamflet di jalanan, menjaga kios, hingga menjadi pelayanan hotel. Hal ini semua dilakukan dengan tujuan agar tetap bertahan hidup. Itulah beberapa cerita singkat para milioner yang pernah mengalami hidup susah dan akhirnya menjadi orang yang sukses di masa depan. Berkat kegigihannya, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalian juga bisa seperti mereka asalkan ada tekad dan mental yang kuat untuk bisa meraih itu semua.